Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuki pertemuan yang ke-10, membaca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori. Buku ini saya tulis tahun 2015, diterbitkan oleh Empowerment of Society Institute Yogyakarta. Kita sampai di halaman 58, kita mulai. Setelah seorang muslim dapat membangun percaya diri, beralamat sendiri, mampu mengatur diri, dan mampu mengembangkan diri, maka ia berpeluang untuk mampu mengangkat diri atau self-appoint. Sebagaimana diketahui, mengangkat diri adalah suatu kemampuan yang ada pada diri seorang muslim ketika ia bersedia dan mampu menempatkan atau memposisikan dirinya sebagai individu yang memiliki tingkat, degree, dan quality diri yang lebih baik atau yang lebih tinggi dari sebelumnya. Agar seorang muslim dapat memiliki kemampuan mengangkat diri, maka ia harus memperhatikan tingkat dan kualitas diri yang ingin dicapainya. Tingkat diri yang akan ditetapkan haruslah berdasarkan kualifikasi diri yang telah dicapainya saat ini, yang meliputi keahlian dan kompetensi yang ada pada dirinya. Keahlian diperlihatkan oleh kemampuannya dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu dengan baik, berdasarkan latihan yang terus-menerus dilakukannya. Sementara itu, kompetensi dapat dilihat dari kemampuannya dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu dengan baik berdasarkan keahlian dan bakat atau talent yang dimilikinya. Tingkat diri akan berada pada posisi yang baik bila ia didukung oleh kualitas diri yang baik pula. Kualitas diri ditandai oleh karakter yang dimiliki seorang muslim yang sekaligus merupakan personalitas atau kepribadiannya yang membuat berbeda dengan orang lain. Ketika seluruh capaian kualitas diri berada pada track kualitas yang ingin dicapainya, maka hal ini akan menjadikannya memiliki suatu kualitas yang tipikal atau unik. Kualitas tipikal seorang muslim yang sedang berupaya mengangkat diri akan mewujud dalam kesiapan untuk menjalani hidup yang lebih baik dengan tetap memikirkan prospek kehidupannya di masa depan. Bagi seorang muslim, prospek kehidupan di masa depan terdiri dari dua bagian, yaitu masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim akan berupaya menggapai kualitas tertinggi, yaitu ketika ia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila prospek yang dipikirkannya mewujud, ia siap menyambutnya dengan responsif. Prospek yang mewujud tidak akan diresponnya secara reaktif, tidak pula pasif, dan tidak pula sekedar aktif, melainkan secara responsif. Ia berusaha menghargai waktu karena merupakan bagian dari kehidupan. Tepatnya, kehidupan merupakan proses mengisi aktivitas pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, menghargai waktu merupakan wujud dari penghargaan kepada kehidupan yang penuh makna di hadapan semesta, di hadapan manusia, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang sedang berupaya mengangkat diri memahami bahwa ia pernah menjalani kehidupannya di masa lalu, sedang menjalani kehidupan di masa kini, dan akan menjalani kehidupan di masa depan. Kehidupan masa depan yang dipahaminya juga meliputi kehidupan masa depan duniawi dan kehidupan masa depan akhirat. Setelah seorang muslim membangun percaya diri, beralamat sendiri, serta mampu mengatur diri, mengembangkan diri, dan mengangkat diri, maka ia memiliki peluang mampu memperhatikan. Sebagaimana diketahui, memperhatikan adalah kemampuan seorang muslim dalam mempertimbangkan segenap potensi yang ada padanya, sehingga ia memiliki percaya diri yang kuat dan akhirnya bermuara pada munculnya perilaku kuat dan tangguh dari dirinya bagi kepentingan orang lain atau masyarakat. Agar mampu memperhatikan, maka seorang muslim wajib tertarik dan siap melakukan kebaikan bagi orang lain atau masyarakat dalam koridor nilai-nilai Islam. Untuk itu, ia telah memiliki rekam jejak yang menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya telah bersungguh-sungguh berupaya memenuhi janji baiknya pada orang lain atau masyarakat. Seorang muslim yang berupaya untuk memperhatikan juga dapat menjelaskan kepada orang lain atau masyarakat bahwa sesuatu yang baik sangat berpeluang terjadi. Untuk itu, ia telah bersungguh-sungguh mengupayakannya sehingga orang lain atau masyarakat tidak perlu khawatir atas kemampuannya berbuat baik. Ia telah membuktikan bahwa ia dapat dipercaya karena ia telah memperlihatkan upaya yang menunjukkan bahwa ia dapat mengendalikan situasi. Kebaikan yang ingin diperjuangkan seorang muslim antara lain bersatunya segenap manusia dengan dasar saling menghormati dan saling menyayangi.
Karena meskipun manusia secara fisik dilahirkan berbeda-beda, namun mereka memiliki status kemanusiaan yang sama. Untuk itu, seorang muslim berupaya memperbaiki situasi dengan memulainya dari diri sendiri, lalu ke orang terdekat, dan demikian seterusnya hingga mencapai lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, ia memiliki kepedulian dalam memperbaiki situasi agar menjadi lebih baik untuk umat manusia secara keseluruhan. Ia mengerti bahwa penderitaan oleh orang lain atau masyarakat harus direspon dengan memberi pertolongan dan dukungan Islami. Ukuran sukses bagi dirinya bukanlah pencapaian yang ia raih, melainkan proses kerja yang ia lakukan terus-menerus tanpa kenal lelah. Ia paham bahwa untuk mencapai kesejahteraan manusia atau masyarakat, maka manusia atau anggota masyarakat harus bekerja bersama-sama. Tidak boleh ada seorang manusia yang dikorbankan untuk kesejahteraan orang lain, karena semua terhubung sebagai bagian dari umat manusia. Demikian sahabat-sahabatku, kita selesaikan bab 2 dan sekarang kita masuk ke bab 3. Di bab 3 kita berada di halaman 63. Bab 3 berjudul A Chosen Leader atau pemimpin terpilih. Kita mulai halaman 63 bab 3. Istilah A Chosen Leader dapat dimaknai sebagai pemimpin yang terpilih. Hanya saja dalam perspektif hakikat Islamiah, yang memilih pemimpin bukanlah rakyat atau yang dipimpin, dan bukan pula pemimpin lainnya yang lebih tinggi. Seseorang dipilih sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melalui prosesi singkat, melainkan melalui sejarah panjang kehidupan orang tersebut. Ia dipilih berdasarkan kontribusi akumulatifnya terhadap ketakwaan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merebaknya rahmatan lil alamin yang dilakukan oleh umat berdasarkan kemampuan individualnya masing-masing. Umat manusia tidak dapat mengenali seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin melalui seremoni atau gelar kepemimpinan yang diberikan oleh manusia. Sang pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat dikenali dari pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya yang memiliki karakter sebagai berikut. Pertama, sang pemimpin berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk agar dapat melaksanakan visi hidup manusia, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, atau berikutnya, misi hidup manusia yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatan lil alamin. Tujuan hidup manusia yaitu selamat di dunia dan di akhirat dengan melalui jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sang pemimpin berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk agar mampu berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku watonah, amanah, sidik, dan tablik. Ketiga, sang pemimpin berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk agar mampu berperan sebagai mujahidin, pembela kebenaran, uswatun hasanah atau teladan yang baik. Kemudian asabikun al-awalun, orang pertama yang berbuat kebajikan, dan sirojan muniran atau pencerah bagi orang-orang yang dipimpinnya. Keempat, sang pemimpin berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk agar mampu membangun tradisi dan peradaban yang transenden, humanis, dan emansipatoris. Kelima, sang pemimpin berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk agar mampu terus-menerus berkomitmen sebagai mukmin, muslim, mutakin, mukhlis, muhsin. Setiap muslim berkesempatan menjadi pemimpin yang memiliki karakter sebagaimana yang telah diuraikan. Kalaupun ia belum mampu memiliki seluruh karakter tersebut, tetapi hendaknya ia berupaya dengan sungguh-sungguh agar lambat laun mampu memiliki karakter tersebut. Boleh jadi ia baru mampu memiliki sebagian karakter tersebut, tetapi hal ini tidak boleh mematahkan semangatnya untuk berupaya terus melengkapi karakternya. Sesungguhnya setiap muslim berkesempatan menjadi pemimpin bagi diri sendiri, keluarga, sahabat, atau orang-orang di sekitarnya. Seorang muslim yang dipilih atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin memang kadang-kadang tidak dikenali oleh masyarakat yang kurang memiliki sensitivitas rohani. Pemimpin seperti ini memang tidak membutuhkan pengakuan masyarakat, karena baginya yang terpenting adalah memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam. Ia hanya mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atas ikhtiarnya. Pemimpin yang terpilih berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi kondisi umat. Oleh karena itu, ia mendorong agar setiap individu muslim melakukan proses pembelajaran yang meliputi pembelajaran individual maupun pembelajaran kolektif. Pembelajaran individual ditujukan untuk mencapai tujuan individu. Itu sebabnya ia disebut sebagai goal path learning. Sementara itu, pembelajaran kolektif dilakukan bagi tujuan sosial. Itu sebabnya ia disebut social learning. Pembelajaran individual menghasilkan kecerdasan emosional, sedangkan pembelajaran kolektif menghasilkan kecerdasan sosial.
Kecerdasan sosial merupakan pengembangan lebih lanjut dari kecerdasan emosional. Sebagaimana diketahui, kecerdasan emosional merupakan pola pikir, sikap, tindak, dan perilaku, serta pengendalian diri dalam berinteraksi dengan orang lain yang ditujukan bagi kepentingan diri sendiri. Sedangkan kecerdasan sosial merupakan pola pikir, sikap, tindakan, dan perilaku, serta pengendalian diri dalam berinteraksi dengan orang lain yang ditujukan bagi kepentingan bersama. Kecerdasan emosional yang telah dicerahkan dengan nilai-nilai Islam akan mendorong individu yang bersangkutan untuk mengaktifkan kecerdasan sosialnya hingga bermuara pada tindakan sosial yang Islami. Tindakan ini diwujudkan sebagai bentuk ikhtiar untuk memberi manfaat optimal bagi lingkungan atau rahmatan lil alamin. Lihat Quran surat 21 ayat 107. Berkaitan dengan kecerdasan sosial, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka dia Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Quran surat 91 ayat 8-10. Ketika seorang muslim berkenan mengambil hikmah atas ayat ini, ia akan mengerti bahwa jiwa atau pikirannya dapat memperoleh ilham dari Allah Subhanahu wa taala tentang dua jalan yang berpeluang ditempuhnya, yaitu kejahatan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan bahwa seorang muslim hendaknya memilih jalan ketakwaan karena jalan ini akan menguntungkan dirinya dan orang lain sehingga akan mensucikan dirinya. Sebaliknya, seorang muslim wajib menghindari jalan kejahatan karena jalan ini akan merugikan dirinya dan orang lain sehingga akan mengotori dirinya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita hari ini. Kita berada di pertemuan ke-10, besok kita lanjutkan di pertemuan yang ke-11 ya. Kita sudah sampai di halaman 67, besok kita lanjutkan. Saya cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.